Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang puasa dengan skip breakfast, amankah? Nah, jika kalian penasaran nih tentang pembahasannya, teman saya bisa cek di Lini Podcast episode sebelumnya. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas tentang puasa minum air putih. Puasa minum air putih atau water fasting belakangan ini cukup populer nih di kalangan masyarakat. Nah, water fasting ini katanya memiliki manfaat kesehatan. Benarkah demikian? Seperti pada episode sebelumnya, mari kita temukan jawabannya dari narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Profesor Hardinsyah. Selamat datang, Prof. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Prof Hardin, apa kabar? Alhamdulillah baik juga sih. Baik juga ya, Prof. Nah, Prof, saya baru baca nih belakangan ini bahwa ada puasa 24 jam namun boleh minum nih, Prof. Bagaimana menurut Prof Harin? Apakah aman, Prof? Ya, kalau kita bicara water fasting itu ada banyak variasinya sebenarnya ya. Yang ada yang dia hanya minum saja, even itu 24 jam malamnya tidak. Kemudian ada yang dia puasa malam hari, siangnya boleh minum, malam pasti boleh minum ya. Ada juga yang model yang eating window itu tadi, yang dulu pernah kita diskusikan ya. Kalau jendela makannya hanya 8 jam siang hari, berarti boleh minum, tapi makan tidak. Jendela makannya 4 jam, dalam 4 jam itu, di luar 4 jam tadi, di masa puasanya, hanya pantang dari makanan, tapi terhadap minuman, khususnya air putih tidak. Tapi secara historis sebenarnya itu basisnya juga ada religious sebenarnya ya, agama. Ada umat Jainisme ya, Jainisme ini salah satu bagian dari agama Hindu di India dulu, itu justru sekitar 5 atau 6 abad sebelum Masehi ya, menerapkan puasa air dalam kaitannya sebenarnya untuk mengontrol diri ya. Mengontrol diri sambil tadi apakah itu kaitannya sambil melakukan yoga, samadhi ya, mengelola pikiran dan jiwa, atau juga sambil merayakan sesuatu, merayakan ulang tahun, merayakan hari keagamaan, ya, itu dilakukan puasa, tapi boleh minum air putih gitu ya. Itu sampai 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam. Jadi tidak lama-lama sih ya. Nah, kalau yang modern water fasting, ini memang lebih diarahkan untuk bagaimana mengelola lemak tubuh, mengelola tekanan darah, mengelola hormon, mengelola kolesterol di dalam tubuh. Jadi kalau di Amerika itu memang ada suatu lembaga terapi yang khusus menerapkan ini, tapi juga di bawah kendali tenaga kesehatan ya, ada dokternya, karena nggak bisa sembarangan, karena ada potensi-potensi efek samping ya, dan juga tidak semua orang otomatis bisa melaksanakan water fasting. Nah, ketika intermittent fasting mulai populer, yang entah itu dia selang sehari seperti ala Nabi Daud, tapi sebenarnya dia dengan jendela makan, bukan dengan prinsip dari berbuka sampai imsak, atau yang Senin Kemis intermittent fasting secara by research, bukan dari nilai spiritual. Nah, ketika orang tidak tahan haus ya, nggak siap, maka diperbolehkan minum, karena di air putih kan tidak ada energinya, nggak ada kalori. Kemudian juga seringkali ketika di waktu boleh makan nggak cukup ya minum yang mereka konsumsi ya, sehingga dibolehkan minum air.
dengan logikanya untuk melancarkan metabolismenya. Ya, karena ketika jam makan minumnya kurang gitu kan. Kalau di puasa Ramadan kan harusnya di kita tahu atau dianjurkan ketika boleh makan dan minum tuh harus cukup air di sana. Nah, Prof, kalau begitu bagaimana Prof mekanismenya bagi tubuh kita, Prof, untuk kalau melakukan water fasting ini? Ya, jadi ada yang memang water fasting saja, ada itu sebenarnya adalah puasa-puasa yang biasa, yang intermittent, tapi dibolehkan minum. Jadi kalau itu kan nggak masalah ya. Selagi dia tidak ada indikasi penyakit serius memasuki itu harus dengan dokter. Tapi ketika hanya air saja yang boleh, ya air saja yang boleh, tidak makan, berarti kan ini potensi terjadi pengenceran darah kita sehingga bisa namanya hiponatremia, artinya kadar natrium di dalam darah kita rendah, bisa kejang dan sebagainya, bisa hipokalemia ya, potasium kita rendah, bisa hipokalsemia dan macam-macam karena terjadi pengenceran, minum terus sementara misalnya elektrolit tubuh kita gitu aja. Nah, ini memang kalau tadi kekurangan energi kan bisa diperoleh dari pemecahan glikogen cadangan atau pemecahan lemak melalui lipolisis ya atau ketosis. Nah, kalau vitamin dan mineral ini kan juga ada batasnya cadangan ya. Tergantung kondisi pencadangan vitamin mineral yang ada dalam tubuhnya. Ya, bisa jadi kalau tadi kondisinya dia nggak tahu, orang gemuk kan tidak berarti vitamin mineral cadangannya bagus ya. Dan tidak semua vitamin bisa dicadangkan, ya kan? Jadi kalau vitamin larut air kecuali B12 nggak bisa dicadangkan. Artinya kalau ini dilakukan berhari-hari, potensi defisiensi vitamin ada, potensi defisiensi mineral juga bakal ada tergantung tingkat pencadangan yang ada ketika dia memulai puasa. Berarti apakah ada potensi gangguan kesehatan ya, Prof? Ya, jika dilakukan. Ya betul. Potensi gangguan kesehatan, potensinya tadi defisiensi zat gizi. Kalau zat gizi makro dalam arti energi yang bisa diperoleh dari cairan tubuh, tentunya kalau orang tadi masalahnya karena gemuk ingin menurunkan berat badan, tentunya cadangannya akan digunakan. Tapi ketika cadangan vitamin dan mineralnya tadi nggak memadai, maka itu bisa jadi mengalami defisiensi gizi mikro jadinya ya. Nah, Prof, apakah ada syarat tertentu, Prof, untuk melakukan diet water fasting ini atau puasa water fasting ini? Ya, kalau itu hanya dilakukan sehari dan kita tahu kondisi tubuh kita relatif artinya tidak ada rasanya komplikasi ya. Tapi kalau ingin konsultasi ke dokter ini lebih baik ya. Itu enggak masalah. Ada pertama gini, kalau tadi yang model intermittent fasting ini bukan religius ya. Kalau religius apapun membatalkan dimasukkan. Dia minum air putih itu enggak ada masalah. Dalam arti enggak akan terjadi defisiensi gitu ya. Tapi kalau dia hanya air selama 24 jam berkali-kali, kalau hanya sekali aja selama 24 jam nggak masalah, tapi efeknya tentunya kaitannya dengan lipolisis, pemecah lemak kan masih minim ya kalau hanya sehari saja. Jadi kalau diikuti pola intermittent, misalnya sehari puasa 2 hari tidak, sehari puasa 2 hari tidak, nah mungkin itu akan lebih aman. Dan ini tidak boleh buat orang yang mengalami penyakit diabetes tipe 1. Tidak dianjurkan juga buat orang yang ada komplikasi penyakit-penyakit kronik. Karena itu sebaiknya konsultasi ya. Di bawah kendali dokter dan dietitiannya. Jangan sampai niatnya baik tapi nanti jadi fatal gitu. Betul sekali. Nah, Prof, apakah ada orang yang dianjurkan dan tidak dianjurkan, Prof, untuk menjalankan? Ya, itu tadi ya. Jadi kalau orang punya sakit serius, ibu hamil juga tidak dianjurkan, ibu menyusui juga tidak dianjurkan. Kemudian juga anak-anak dalam masa pertumbuhan tidak dianjurkan. Ini biasanya pada orang-orang dewasa yang ada
masalah berat badan ya, atau untuk tujuan-tujuan detox ya. Apa itu detox? Cleansing ya. Nah, Prof, apakah ada kiat dari Prof Harin sendiri nih untuk menjalankan Saya puasa sendiri dengan nggak pernah water fasting ya, tapi dari beberapa penelitian yang saya pelajari, saya kaji dari beberapa riset-risetnya, ada yang pada binatang, ada yang udah pada manusia, kajian klinik. Ya betul sih bisa bermanfaat dalam mengendalikan tekanan darah, kolesterol, lemak tubuh ya. Tapi penelitian ini kan terkendali, diawasi ya. Ya nggak dibuat bebas begitu saja. Nah karena itu kalau ingin melakukan water fasting yang murni, bukan yang tadi sambil eating window yang intermittent fasting, ini memang perlu konsultasi dan di bawah pengawasan. Itu sebaiknya demikian. Karena bisa dibayangkan ya, ketika orang nggak makan apa-apa selama 2 kali 24 jam, hanya minum air saja misalnya 2-3 liter, itu pasti terjadi pengenceran ya darahnya. Pengenceran darah ini kalau dia tadi terkategori hiponatremia ya, suhu badannya akan berubah, kemudian otot kerjanya terganggu, bisa pingsan, itu hiponatremia. Even itu hipokalemia juga bisa. Jadi elektrolit di dalam darah kita rendah sekali gitu. Jadi dianjurkan untuk konsultasi terlebih dahulu ya, Prof. Iya. Nah, Prof, terakhir nih, Prof, kan kita sudah membahas banyak nih, Prof, tentang water fasting ini. Nah, dari Prof Harin, adakah sepatah dua patah kata nih, Prof, untuk closing statement terkait topik kali ini? Iya, terkait dengan water fasting yang tampaknya juga mulai populer ya, meskipun awal historis dari water fasting itu ada salah satu ajaran agama, Jainisme, yang melakukan 5 abad sebelum Masehi, tapi tujuannya dan dilakukannya itu secara penuh kehati-hatian dan hanya dalam jangka pendek ya, untuk beberapa kali pengulangan, baik pada hari-hari besar, hari-hari tertentu yang dikaitkan juga nilai religius. Tapi di zaman modern ini cara-cara berpuasa itu berkembang berbasis saintifik, yang ada yang disebut dengan intermittent fasting, ada yang disebut juga dengan pengelolaan eating window-nya. Boleh makan 4 jam, boleh makan 6 jam atau 8 jam, sisanya berpuasa. Yang di sana ketika berpuasa dibolehkan misalnya minum air putih. Ini di luar dari nilai religius ya. Kemudian ada juga yang khusus ya, ada yang 1 kali 24 jam hanya air saja, kemudian pada hari berikutnya makanan tadi diturunkan sekitar 20-30% asupan gizinya, kemudian berikutnya lagi dilakukan berselang water fasting lagi, kemudian intermittent fasting lagi dengan penurunan 20-30% dari kebutuhan zat gizi, terutama energinya. Nah, dalam konteks ini tentunya perlu hati-hati ya. Karena apa? Karena nggak semua orang eligible, layak untuk mengikuti water fasting ini. Karena itu kalau ada keraguan lebih baik konsultasi saja daripada nanti terjadi hiponatremia, hipokalemia yang jadi bisa fatal. Jadi betul ini salah satu cara, tapi perlu dengan kehati-hatian. Sementara kalau jenis puasa lain termasuk puasa Ramadan, itu dia sangat modest sekali, tidak ekstrim. Sementara water fasting ini bisa dalam kondisi ekstrim yang patut diawasi cara melakukannya. Baik, terima kasih Prof Harin atas sharing ilmunya tentang puasa minum air putih. Terima kasih juga kepada teman sehat yang telah menyaksikan episode ini dari awal hingga akhir acara. Jangan lupa untuk saksikan terus Lini Podcast setiap hari selama bulan Ramadan.
eksklusif di channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify. Nah, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di Lini Podcast episode berikutnya dengan topik lebih baik puasa atau very low calories diet. Sampai jumpa teman sehat.